Akhirnya, kita semua diperkenalkan ke seri LT oleh McLaren, sebuah varian McLaren dengan bobot yang lebih ringan dari versi dasarnya dan lebih bertenaga dan tentunya memiliki mesin yang jauh lebih cepat. Inilah McLaren 600 LT. Untuk para die-hard fans McLaren, nama Longtail punya nilai sejarah yang cukup penting. Nama Longtail pertama kali diperkenalkan pada McLaren F1 GT-R Longtail pada tahun 1997. Lewat mobil ini McLaren merancang ulang mobil balap pemenang 24 Hours Le Mans 95 agar mencapai performa yang lebih mumpuni. Terhitung hanya ada 10 mobil yang diciptakan, di mana pada tahun 97 mobil ini sukses memenangi British GT Championship. Sukses menciptakan McLaren F1 GT-R Longtail, McLaren mengangkat kembali nama Longtail dalam kendaraan produksi mereka, seperti McLaren 675 LT versi coupe dan Spider yang diciptakan dalam kuota terbatas hanya 500 unit dan menjadi flagship untuk Super Series. Versi coupe dari McLaren 675 LT diluncurkan pada Geneva Motor Show 2015 dan versi Spider hadir 1 tahun setelahnya. Memasuki Juni 2018, McLaren merilis edisi baru McLaren 600 LT yang menjadi suksesor dari 675 LT. Meski demikian, McLaren 600 LT menjadi sedikit berbeda dibanding pendahulunya karena ia menjadi top of the line dari Sports Series di keluarga McLaren. Versi Spider-nya juga diperkenalkan oleh McLaren dan mendebut pada Detroit Auto Show 2019. LT sebenarnya singkatan dari Longtail yang berarti ekor panjang dan terinspirasi oleh ekor panjang McLaren F1. McLaren 600 LT merupakan model Sport Series paling ekstrim yang digunakan di jalanan secara legal. Nilai aerodinamikanya dioptimalkan, tenaganya meningkat, bobotnya dikurangi dan berfokus pada koneksi kuat dengan pengemudi. Inilah kendaraan Longtail keempat McLaren selama lebih dari 2 dekade. McLaren 600 LT mengubah ekspektasi performa supercar sehingga muncul koneksi dinamis yang luar biasa antara pengemudi dan mobil. Jika dibandingkan dengan McLaren 570S Coupe, supercar ini lebih ringan 96 kg dan bobot kendaraan hanya 1,2 ton. Penggunaan bahan serat karbon pada bagian bodi menjadi faktor utama penurunan bobot New McLaren 600 LT. Dari sisi depan, mobil yang berbasis McLaren 570S ini mengalami perubahan desain yang cukup radikal. Alasannya adalah untuk mengejar nilai aerodinamika terbaik serta mendukung efisiensi bobot yang dipangkas hingga 100 kg. Pada tampilan depan, McLaren menyediakan detail tambahan berupa front air splitter dengan twin end plates berfungsi mengalirkan udara secara maksimal ke air intake di depan. Panel ini tersedia dalam 2 jenis material, yakni dark palladium carbon fiber atau opsi gloss finish visual carbon fiber. Serta di area LED headlight tersemat sentuhan nama 600 LT yang bisa menjadi ciri pembeda edisi khusus ini. Seperti ciri khas McLaren pada umumnya, McLaren 600 LT sudah menggunakan struktur bodi monosel 2 yang bobotnya hanya 75 kg serta menggunakan mekanisme pintu dehidral. Profil bodi samping McLaren 600 LT menghadirkan perubahan yang difokuskan untuk meningkatkan aerodinamika dan sistem pendingin mesin yang berada di tengah mobil. Contohnya adalah side skirt dengan aero winglets serta extended side air intake. Serta pada bagian velg yang digunakan ialah ultra lightweight 5-spoke forged alloy wheel. Tetap mempertahankan DNA McLaren, pintu 600 LT masih menggunakan pintu yang sama seperti lainnya, yaitu butterfly door.
Pintu ini membuat McLaren 600 LT tetap terlihat orisinil dari semua sisi. Bisa dibilang area eksterior belakang McLaren 600 LT ini menjadi area yang tampil paling agresif. Paling jelas adalah posisi exhaust stainless steel berkonsep top exit pipes, di mana posisinya menghadap ke atas mendekati area rear wings dan dibalut stealth exhaust finishers. Efeknya, konsep pipa gas buang ini adalah penggunaan material teflon khusus dengan heat proof coating di area tengah sayap belakang ini, serta posisinya juga dibuat permanen. Selain detail tersebut, McLaren merevisi area bumper belakang dengan meningkatkan dimensi rear diffuser dengan menyematkan aero fins. Perubahan ini membuat mobil ini dimensinya menjadi lebih panjang 40 mm dari basis McLaren 570S. McLaren telah memberikan perhatian luar biasa detail ketika membangun 600 LT dan bahkan memulai dengan fob kunci yang memiliki bentuk yang tak biasa dan tombol pembuka bagasi yang inovatif. Alih-alih mencari untuk melihat tombol mana yang didedikasikan untuk membuka bagasi, kita hanya perlu meletakkan jari di permukaan tombol depan dan langsung terbuka. Isi bagasi juga bisa dibilang standar sports car pada umumnya. Langsung aja sekarang kita lihat interiornya. Masuk ke dalam kabin 600 LT mengusung konsep desain layaknya McLaren P1. Pada lingkar kemudi, McLaren 600 LT menggunakan karbon black steering wheel dengan pedal shift. Semua pengaturan mobil dipindah ke tuas di belakang setir ini. Pengaturan mobil lainnya ditempatkan di area konsol tengah yang juga menjadi tempat tombol active dynamic panel, tombol transmisi, dan engine start stop. McLaren 600 LT menggunakan carbon fiber racing seats yang diambil dari McLaren P1. Masih tersedia juga opsi dari MSO berupa super lightweight carbon fiber seats yang digunakan pada edisi terbatas McLaren Senna sebagai pilihan untuk digunakan di McLaren 600 LT ini. McLaren 600 LT sendiri mengadopsi fitur berkendara super cerdas bernama Active Dynamic Panel dan suspensi dengan Active Damper. Kedua fitur ini bisa mengatur mode mesin sampai ke mode pengendalian dan suspensi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Masing-masing mode menyediakan 3 opsi, yakni normal, sport, dan track. Perlu dicatat, konfigurasi mode tersebut baru bisa dirubah saat mengemudi menekan tombol aktif. Dilanjutkan mengatur 2 knop putar sesuai mode yang diinginkan. Karena kemampuan mobil ini untuk digunakan dalam track day, McLaren 600 LT juga menyediakan McLaren Track Telemetry yang mencatat lap time saat berada di trek balap. Sedangkan saat digunakan di jalan raya, mobil ini menyediakan fitur vehicle lift yang diatur lewat pengaturan di panel instrumen, sehingga saat melewati polisi tidur tidak akan merusak panel aerodinamika di bawah mobil. Sistem hiburan pada McLaren 600 LT terpusat pada layar monitor sentuh 7 inch yang dibekali onboard memory, Bluetooth, dan koneksi USB. Sistem ini selain bisa mengatur sisi teknis mobil, juga tersedia navigasi yang terhubung pada Google Maps, serta pengaturan dual zone climate control. Dalam kondisi standar, McLaren 600 LT tidak menyediakan output speaker pada mobil ini, sehingga konsumennya harus bayar ekstra untuk mendapatkan pilihan 4 speaker McLaren atau 12 speaker B&W berkekuatan 1280 watt. Jika Anda ingin mengurangi bobot lebih jauh lagi, pembeli McLaren 600 LT dapat memesan paket MSO Club Sport Pro dari McLaren Special Operations. Paket MSO Club Sport Pro meliputi kursi balap serat karbon super ringan, penggunaan serat karbon untuk interior termasuk persneling,
lingkar kemudi, switch, dan tampilan iris. Bagi saya, McLaren 600 LT bisa diartikan sebagai simbol terbaru Sport Series dari McLaren jika dilihat dari sisi eksterior dan interior. Namun, apakah sensasi mengendarai McLaren 600 LT benar-benar terbilang ekstrim? Ayo kita buktikan sekarang juga. Namun sebelum kita test drive, gak bosan-bosannya saya ingatkan untuk subscribe dulu YouTube channel Precis Productions sekarang juga. Urusan performa, tak main-main, mobil ini dibekali V8 3,8 liter, dibantu teknologi twin turbocharger dengan sistem pipa pembuangan yang lebih ekstrim, bahkan dari McLaren Senna. Mesin ini dirancang ulang oleh McLaren hingga mampu menghasilkan tenaga hingga 600 horsepower dan torsi sebesar 620 Nm dengan power to weight rasio yang menakjubkan di angka 481 dk per ton. Berdasarkan klaim McLaren, sports car ini bisa berakselerasi dari titik diam hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik dan top speednya mencapai 324 km per jam. Fakta menarik lainnya ialah dari figur power to weight rasio mobil ini yang mencapai 456 horsepower. Selain impresif dalam hal akselerasi, mobil ini juga deselerasinya tak kalah mencengangkan sebab hanya membutuhkan 117 meter untuk menghentikan mobil ini hingga diam dari kecepatan 200 km per jam. Semua tenaga mesin yang impresif ini disalurkan ke roda belakang melalui sistem transmisi 7 percepatan kopling ganda SSG. Pada McLaren 600 LT, sistem transmisinya telah dibekali inersia push dan ignition cut. Dua teknologi yang tersedia saat active dynamic panel diatur pada mode sport. Ignition cut dan track inersia push dan ignition cut, dan memungkinkan mesin mendukung akselerasi yang lebih cepat dengan sensasi performa yang lebih agresif. Di sisi lain, performa impresif dari mesin ini juga dihasilkan dari konfigurasi sistem gas buang yang unik. Ya, McLaren menempatkan exhaust mobil ini lebih dekat dengan mesin agar back pressure atau tekanan balik di exhaust bisa berkurang sekaligus menyajikan soundtrack dan sensasi suara mesin yang lebih terasa hingga ke dalam kabin. Agar karakter pengendalian tetap presisi dan stabil saat digunakan di trek balap, McLaren 600 LT menggunakan konfigurasi suspensi forged aluminium double wishbone dari McLaren 720S. Rem pada McLaren 600 LT juga udah mengadopsi lightweight carbon ceramic brakes dengan kaliper 6 piston di depan dan kaliper 4 piston di belakang. Pengereman McLaren 600 LT didukung oleh kaliper aluminium ringan dan karbon seramik yang lebih kuat tentunya. Hasilnya sangat responsif dan kinerjanya sangat tinggi. Terbukti seperti yang saya bilang tadi, untuk berhenti dari 200 km per jam ke 0 secara sempurna tercatat jarak pengereman hanya 117 meter. Terpaut hanya 1 meter lebih jauh dari McLaren P1. Hasilnya kemudi juga lebih cekatan, respons pedal gas dan rem lebih instan, dan sensasinya lebih menyenangkan didukung knalpot yang berada tepat di belakang pengemudi guna menerjemahkan suara yang lebih menggelegar. Nggak lupa juga dukungan ban Pirelli P Zero Trofeo R yang diciptakan khusus untuk McLaren 600 LT menjadikan traksi yang dibutuhkan selalu bisa didapat
oleh mobil ini. Aerodinamikanya juga berasa banget meningkat semenjak front splitter dan rear diffuser dibikin lebih panjang. Siluet pun memanjang 74 mm dibanding McLaren 570S Coupe. Bodywork yang kokoh tapi ringan didukung oleh alas rebahan serat karbon. 600 LT pun menghasilkan downforce sebesar 100 kg pada 250 km per jam. Perpaduan itu semua meningkatkan performa grip dan stabilitas yang lebih baik pada kecepatan tinggi. Perluasan penggunaan serat karbon terletak pada beberapa bagian termasuk sasis monocoque yang 25% lebih kuat dari bahan aluminium komposit. Jadi menurut saya esensi dari long tail bagi McLaren tidak sesederhana memanjangkan buntut mobilnya. Bisa dikatakan long tail dipersiapkan khusus untuk para penikmat setia McLaren yang ingin merasakan pengalaman berkendara tertinggi dalam sebuah mobil McLaren saat di jalan raya maupun saat di atas trek balap. Alhasil dalam mencapai hal tersebut, McLaren harus merombak banyak sisi teknis agar tak hanya menjadikan McLaren 600 LT menjadi sport series terkuat, tapi juga paling ringan dan paling agresif digunakan. Hal ini dapat menjadikan para owners itu menjadi punya nyali yang lebih besar, bisa memaksimalkan setiap kemampuan mobil ini hingga titik batas kemampuan tertinggi. Atas alasan-alasan tersebut semua, sekalipun mobil ini masuk road legal dan bisa dibawa di jalan raya, sangat direkomendasikan untuk menyewa trek balap khusus untuk menikmati mobil ini. Setelah itu, silakan berpuas ria mengeksplorasi sensasi berkendara yang intens dari edisi spesial McLaren yang satu ini.